Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jalan-jalan ke Surabaya, singgah sebentar membeli mangga. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari pertama puasa harus semangat ya. Nah, pada mata kuliah media pembelajaran oleh dosen Bapak Asis Profesor Nurul Asikin, SPD MPD. Nah, dengan bangga kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Delta Oktami, Desma Kurniawati, Reza Putri Pradiwa, Nur Faliza, dan Nur Haliza. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kami akan membahas tentang karakteristik siswa SMP dan SMA yang dikaitkan dengan media pembelajaran biologi. Nah, mengapa ya kita harus mengetahui bagaimana karakteristik siswa SMP dan SMA? Ya, nanti teman-teman, goalsnya kita akan mengacu pada guru SMP dan juga SMA. Nah, mengapa harus dikaitkan dengan media pembelajaran? Karena nantinya kita akan menggunakan media yang memudahkan kita dalam mengajarkan pembelajaran biologi. Maka dari itu teman-teman, memahami karakter siswa SMP dan SMA harus kita pahami sehingga nantinya kita mudah dalam menyesuaikan mana media-media yang cocok digunakan. Nah, adapun pembahasan yang pertama adalah karakteristik siswa sekolah menengah pertama. Nah, baik SMP, MTS, ataupun pondok pesantren, dan juga sekolah-sekolah yang setingkat lainnya, pasti pada umumnya itu mengalami fase, yaitu rentang usia anak SMP atau ini umurnya itu 12 hingga 15 tahun. Nah, termasuk juga ya tadi teman-teman. Nah, pada tahap ini mereka sudah mengalami perkembangan yang cukup kompleks pada konsep diri mereka dan juga melibatkan sejumlah aspek diri mereka. Apa maksudnya Nurfa? Nah, konsep diri ini bahwa mereka sudah mulai atau mencari tahu jati diri mereka sendiri. Sebenarnya saya ini mau kemana ya, gitu ya. Jadi mereka sudah mau mulai mencari jati diri. Nah, menurut Santroff tahun 1998, mereka menyebutkan sejumlah karakteristik penting ya perkembangan konsep diri pada masa remaja, khususnya siswa sekolah menengah pertama. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bahwa siswa SMP ini umumnya memiliki karakter yang abstrak dan idealistik. Maksudnya apa? Mereka masih berusaha ya teman-teman menjelaskan sesuatu yang sulit untuk mereka gambarkan sendiri. Artinya pikiran mereka, apa yang mereka pikirkan itu masih belum bisa mereka sampaikan dalam bentuk yang konkret gitu ya. Artinya masih bahasa-bahasa yang mereka bisa pahami. Jadi kalau nantinya kita mengajari mereka, maka usahakan gunakanlah bahasa-bahasa yang masih mudah difahami, karena mereka ini pikirannya itu belum sampai pada tahap-tahap yang istilah-istilah yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau misalkan ada penggunaan istilah dalam biologi ya, jadi mohon disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, dan juga mereka tuh idealistik ya teman-teman. Jadi mereka itu ideal banget ya. Mereka tuh sangat suka dengan hal-hal yang baru-baru booming. Misalnya Novan pakai kaos kaki gini. Satu kelas itu pakai kaos kaki itu beda dari Novan gitu ya. Jadi Novan ini merasa pengen, kenapa ya saya beda gitu. Mereka anak SMP ini suka gitu ya. Suka ikut-ikutan. Nah, gitulah teman-teman, abstrak dan juga idealistik ya, walaupun tidak semuanya itu seperti itu, tapi umumnya teman-teman. Nah, selanjutnya mereka ini differentiated, artinya konsep diri pada masa
ini semakin sudah terdiferensiasi teman-teman. Mereka ini dulu itu mereka tuh anak-anak gitu ya, transisi dari anak-anak menuju dewasa gitu, artinya remaja. Mereka tuh kan dulu ya pas kelas 6 ya, masih ke bawah gitu. Tapi setelah mereka SMP, mereka itu sudah mulai malu-malu gitu ya, sudah tidak mau keluar rumah lagi, tidak mau kelayapan lagi gitu ya, karena mereka malu gitu. Sudah mulai terdiferensiasi gitu, sifat-sifat yang kekanak-kanakannya itu sudah agak sedikit hilang, walaupun memang tidak hilang sepenuhnya gitu ya, ya pasti ada karena mereka dalam masa transisi gitu. Jadi mulai membeda-bedakan gitu ya. Inilah siswa yang akan kita ajarkan nanti. Mereka itu umumnya teman-teman cenderung tidak mau berkomentar banyak ya, karena ya gitu tadi, mereka mau berusaha tapi belum bisa gitu ya, menggambarkan dirinya ya. Karena mereka itu sudah mulai menggambarkan dirinya sesuai dengan konteks dan situasi gitu. Kadang mereka malu gitu. Teman-teman ya pasti sudah SMP lah ya, jadi agak sedikit tergambarkan. Tapi memang berbeda-beda teman-teman, tidak semuanya. Ini pada umumnya menurut Bapak Santrok tadi. Selanjutnya adalah contradiction within themselves. Nah, setelah remaja mendiferensiasikan dirinya ke dalam sejumlah peran dan dalam konteks yang berbeda-beda, maka muncullah kontradiksi antara diri-diri yang terdiferensiasi tadi. Artinya, mereka sudah paham, sudah mulai paham, oh ternyata saya ini tidak kanak-kanak lagi loh. Saya tidak boleh main-main yang terlalu gini loh gitu. Mereka itu sudah merasa beda. Nah, inilah yang kita akan coba nantinya teman-teman. Jadi, apa media yang akan sesuai gitu ya, khususnya dalam belajar biologi, sehingga menyesuaikan dengan karakter siswa kita, khususnya siswa SMP. Kita lanjut lagi ke Desma ya teman-teman untuk sifat selanjutnya, karakter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu the fluctuating self, di mana sifat yang kontradiktif dalam diri remaja pada akhirnya memunculkan fluktuasi di diri dalam berbagai situasi. Diri remaja ini akan terus memiliki ciri ketidakstabilan hingga masa di mana remaja berhasil membentuk teori tentang dirinya. Lalu yang kelima yaitu real and ideal, true and false self, di mana munculnya kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri ideal mereka di samping diri yang remaja. Nah, kemampuan ini menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan secara kognitif. Lalu yang keenam yaitu self-conscious, di mana remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikirkan tentang pemahaman diri mereka. Nah, remaja ini menjadi lebih introspektif dan kadang-kadang meminta dukungan dan penjelasan dari teman-temannya. Lalu yang ketujuh yaitu self-protective, di mana self-protective ini merupakan mekanisme untuk mempertahankan diri. Di dalam upaya melindungi dirinya, remaja cenderung menolak adanya karakteristik negatif di dalam dirinya. Gambaran diri yang positif seperti menarik, suka bersenang-senang, sensitif, penuh kasih sayang, dan ingin tahu lebih sering disebut sebagai bagian inti dari remaja yang penting. Nah, itulah karakteristik siswa sekolah menengah SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Oktani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik siswa SMA atau sekolah menengah atas. Yang pertama, masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan masa peralihan dari seseorang masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau lebih sering dikenal dengan
istilah masa remaja. Nah, masa remaja adalah suatu tahap transisi menuju ke status yang lebih tinggi, yaitu status sebagai orang dewasa. Nah, berdasarkan teori perkembangan, masa remaja adalah masa saat terjadinya perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosional, dan pencapaian menurut Fagon 2006. Selanjutnya, siswa SMA sebagai remaja pertengahan memiliki beberapa karakteristik perkembangan menurut Sandrock 2003. Nah, karakteristik tersebut dapat melatar belakangi seorang siswa SMA mengalami kecemasan dalam penelitian ini, khususnya kecemasan dalam menghadapi mata pelajaran. Nah, karakteristik tersebut antara lain yang pertama ada perkembangan kognitif. Nah, menurut Piaget, remaja berada pada tahap pemikiran operation formal ini atau formal opinion stage merupakan tahap keempat dan terakhir dari tahap perkembangan kognitif. Nah, yang muncul sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Secara lebih nyata, pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak daripada pemikiran operasional konkret. Nah, remaja tidak lagi terbatas pada pengalaman nyata dan konkret sebagai landasan berpikirnya. Mereka membayangkan situasi, rekaan, dan kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis ataupun proporsi abstrak, dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis menurut Sandrock. Nah, remaja yang normal seharusnya mampu membayangkan situasi, rekaan, atau kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis atau proporsi abstrak dan mengolahnya dengan pemikiran logis pada tahap ini. Bagi remaja yang belum mampu, dapat menimbulkan kecemasan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, ada perkembangan sosial emosional. Nah, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konflik orang tua dan remaja. Nah, pada masa akhir remaja merupakan waktu di mana konflik orang tua remaja meningkatkan lebih dari konflik orang tua anak. Menurut Sandrock 2003, peningkatan ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang melibatkan pendewasaan remaja dan pendewasaan orang tua, meliputi perubahan biologis pubertas, perubahan kognitif termasuk peningkatan idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial dan perubahan fisik, kognitif, dan sosial orang tuanya. Adanya konflik antara orang tua remaja ini memungkinkan timbulnya kecemasan baik bagi orang tua maupun remaja. Nah, selanjutnya otonom dan keterikatan. Pada awal masa remaja, sebagian besar individu tidak mempunyai pengetahuan untuk membuat keputusan yang tepat atau dewasa pada semua sisi kehidupannya. Hal ini yang menimbulkan kecemasan bagi remaja, bersamaan dengan mendesaknya remaja untuk mendapatkan otonomi. Orang dewasa yang bijaksana melepaskan kendali di bidang mana remaja dapat membuat keputusan yang pantas dan terus mendampingi remaja pada bidang di mana pengetahuan remaja lebih terbatas atau minim. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Nah, fungsi kelompok teman yang pertama ada fungsi kelompok teman sebaya. Nah, teman sebaya ini adalah individu yang tingkat kematangan dan umurnya kurang lebih sama dengan umur temannya. Nah, teman sebaya ini menyediakan sarana untuk perbandingan secara sosial dan sumber informasi tentang dunia di luar keluarga. Nah, hubungan teman sebaya diperlukan untuk perkembangan sosial yang normal pada masa remaja. Ketidakmampuan remaja ini untuk masuk ke dalam suatu lingkungan sosial pada masa kanak-kanak atau masa remaja dihubungkan dengan berbagai masalah dan gangguan. Salah satunya yaitu menimbulkan kecemasan pada remaja. Yang kedua ada popularitas pengabaian penolakan teman sebaya. Nah, ini kebalikan dari fungsi kelompok teman sebaya. Kemampuan mendengar komunikasi yang efektif menjadi diri sendiri, bahagia, menunjukkan antusias dan perhatian kepada orang lain, serta memiliki rasa percaya diri tapi tidak sombong, merupakan karakteristik dari popularitas di antara teman sebaya remaja yang diabaikan
mendapatkan perhatian sedikit dari teman sebaya mereka, sementara mereka yang ditolak tidak begitu disukai oleh teman sebaya mereka atau dimusuhi. Nah, pada remaja yang ditolak akan berisiko terhadap masalah perkembangan mereka. Hal ini yang dapat menimbulkan kecemasan pada remaja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu mengenai hubungan peran media pembelajaran biologi. Nah, langsung saja kita masuk slide yang pertama. Nah, adapun hubungan dengan peran media pembelajaran biologi ini terbagi menjadi 3 bagian. Adapun pembahasan kita yang pertama itu mengenai penggunaan media dapat memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran biologi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu serta tahap perkembangan siswa SMP maupun SMA. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai karakteristik dari SMP dan juga SMA. Nah, adapun tujuan pembelajaran biologi ini dia itu memiliki bervariasi dalam media pembelajarannya yang digunakan khususnya di kelas ya. Selain itu, media bervariasi tersebut tidak hanya menggunakan satu media selama pembelajaran atau yang dikenal juga dengan istilah monoton dalam periode yang lama, melainkan menerapkan lebih dari satu media ataupun menggunakan media tertentu dapat menggunakan dalam pembelajaran. Nah, media bervariasi yang menggunakan dalam pembelajaran biologi dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplor kekayaan dan juga keutuhan dari pembelajaran biologi ini. Nah, maksudnya itu seperti apa? Tidak hanya monoton, misalnya metode ceramah aja, tetapi harus menggunakan fasilitas yang lain, mungkin seperti menggunakan proyektor ataupun langsung mengamati suatu objek. Nah, langsung saja kita masuk materi yang kedua. Nah, kita masih membahas tentang poin yang pertama. Nah, pembelajaran biologi ini tentunya perlu menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa untuk membantu mereka mengembangkan sejumlah keterampilan proses yang meliputi keterampilan baik itu mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan juga bahan secara benar dengan pertimbangan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan data dan menyampaikan hasil penemuan secara beragam, menggali dan memilih informasi kontekstual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan ataupun pemecahan masalah sehingga akhirnya nanti mereka mampu menjelajahi ataupun mengeksplor, memahami kehidupan serta yang ada di alam tersebut. Khususnya pembelajaran biologi yang misalnya membahas tentang lingkungan, tentang abiotik-biotik seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, yang kedua itu adalah menggunakan metode dan media bervariasi dapat menghasilkan pembelajaran biologi yang menarik sebagai salah satu syarat untuk menumbuhkan minat siswa. Nah, adapun dalam materi atau poin ini, keberhasilan siswa itu dalam proses belajar dan juga pembelajaran baik itu tingkat SMA maupun tingkat SMP, dia tuh bukan hanya dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan kognitifnya saja atau kemampuan nalarnya, tetapi juga minat mereka. Minat tuh apa sih? Minat adalah salah satu intern yang mempengaruhi belajar siswa sebagai bidang ilmu yang mempelajari kehidupan dengan cakupan yang sangat beragam dan juga luas. Nah, biologi ini sendiri seharusnya diminati oleh baik itu tingkatan SMA maupun SMP. Hal ini dikarenakan banyak sekali teori, fenomena, fakta, serta konsep dalam kehidupan sehari-hari yang bisa mereka eksplor sesuai dengan perkembangannya, kemampuan mereka untuk berpikir sistematis dan logis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya, minat tersebut diperlukan untuk mendorong siswa lebih perhatian terhadap pelajaran, lebih mudah dalam memahami materi, lebih aktif dalam pembelajaran sehingga kompetensi siswa yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini berarti minat memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar siswa.
Penggunaan metode dan media yang variatif akan menghasilkan proses belajar yang menarik sebagai salah satu syarat untuk menumbuhkan minat siswa dalam pembelajaran biologi. Menurut Manurung dan Matutina seperti yang dikutip oleh Rahmat 2009 bahwa beberapa syarat untuk membangkitkan minat yaitu 1. Belajar harus menarik perhatian. 2. Objek atau keadaan yang menarik akan menimbulkan belajar. Yang ketiga, para siswa dilatih bekerja sendiri atau diberikan kesempatan turut aktif selama pengajaran berlangsung. Yang keempat, semua kegiatan harus kontras sehingga dapat menimbulkan minat untuk mengetahui lebih lanjut. Selanjutnya C. Penggunaan media bervariasi dapat meningkatkan minat, pemahaman konsep, dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Media dapat digunakan guru untuk membantu siswa menemukan makna dari materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari sehingga semakin meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran biologi. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto tahun 2003 bahwa mengembangkan dan meningkatkan minat siswa terhadap sesuatu pada dasarnya membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Selanjutnya, meningkatkan dan mengembangkan minat siswa dalam pembelajaran biologi berarti membantu siswa untuk memahami hubungan antara belajar biologi dengan dirinya sebagai individu yang merupakan bagian dari alam dan lingkungan tempat ia tinggal. Selain itu, dengan adanya metode juga dapat mencapai kompetensi pembelajaran. Diterapkannya kombinasi metode dan media dalam pembelajaran biologi sesuai dengan pendapat Suciati dan Irawan pada tahun 2001 yang menyatakan bahwa strategi yang dapat merangsang minat dan perhatian siswa secara aplikatif di dalam kelas antara lain 1. Menggunakan metode penyampaian yang bervariasi, misalnya penjelasan, diskusi, role play, simulasi, curah pendapat, demonstrasi, dan studi kasus. Lalu yang kedua, menggunakan media untuk melengkapi penyampaian materi, misalnya film, video, gambar, alat peraga, dan sebagainya. Yang ketiga, membangun suasana menyenangkan, misalnya humor pada saat yang tepat. Yang keempat, menggunakan peristiwa nyata, anekdot, dan contoh-contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Serta yang kelima, menggunakan teknik bertanya yang melibatkan siswa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.